Burja, seorang Raja Iblis yang hidup sesuai standar Raja Iblis yang ditetapkan oleh Raja Iblis pertama, duduk di tahtanya dengan pedang menancap di jantungnya. Mengikuti standar tersebut, Burja telah membangun menara dan menculik para putri. Ia juga menangkap para pahlawan yang datang menyelamatkan, menikmati amarah dan kesedihan mereka, sembari mengasuh mereka. Meskipun menjadi Raja Iblis terkuat dalam sejarah, ia duduk dalam genangan darahnya sendiri, bertanya-tanya bagaimana salah satu pahlawan rendahan yang ia remehkan bisa membuatnya bertekuk lutut dengan begitu mudah. Saat para pahlawan lain mengejeknya, ia baru menyadari kesalahannya. Para pahlawan yang ia kira sedang ia intimidasi sebenarnya justru meremehkannya selama ini, membuktikan bahwa standar itu salah. Sang pahlawan akhirnya memenggal kepalanya, tetapi Burja menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meledakkan seluruh ruangan, berharap mendapatkan kesempatan kedua untuk mungkin menulis ulang standar tersebut. Burja tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya, dan saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya berdiri di aula yang penuh dengan siswa sepertinya. Sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, ia mendengar namanya lagi. Ia kemudian menyadari bahwa ia dipanggil ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Saat sampai di panggung, ia diberi lencana merah yang biasanya diberikan kepada siswa yang lulus dari Akademi Militer Raja Iblis. Pada saat itulah ia menyadari bahwa ia berada di upacara kelulusannya yang terjadi 15 tahun lalu. Ia telah bereinkarnasi. Tak lama kemudian, semua siswa yang lulus diundang ke atas panggung, dan sebagai lulusan terbaik, Burja terpilih untuk membacakan standar Raja Iblis. Berdiri di depan seluruh akademi, Burja teringat bagaimana seluruh kerajaan iblis dipermalukan oleh para pahlawan yang ia tangkap saat ia dengan ketat mengikuti aturan kerajaan. Pada saat itu, ia bertekad bahwa ia tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama dengan bersumpah untuk mematuhi aturan yang pada akhirnya akan membawanya pada kehancuran. Mengejutkan semua orang, Burja menyatakan di depan seluruh sekolah bahwa ia tidak akan pernah mengabdikan dirinya pada sesuatu yang sangat bodoh. Ia kemudian melanjutkan dengan mencela standar tersebut, menyebutnya sampah. Seluruh staf dan siswa tertegun dalam ketidakpercayaan, bertanya-tanya bagaimana Burja, siswa yang paling berperilaku baik, bisa melakukan pengkhianatan seperti itu. Akibat hujatannya, Burja diseret untuk diadili di hadapan semua iblis penting di negeri itu. Untuk tingkat pengkhianatan tersebut, Burja seharusnya dieksekusi di tempat, tetapi mengingat perilakunya yang teladan dan bakatnya yang luar biasa, ia diberi kesempatan lagi untuk menebus dirinya. Sang Archduke memerintahkannya untuk menarik kembali pernyataannya dan meminta maaf kepada seluruh alam iblis, atau ia akan dibuang ke Arain. Arain adalah dimensi di luar kerajaan tempat para raja iblis pergi untuk mati. Itu bisa dianggap sebagai hukuman mati. Selama persidangan, beberapa iblis berpangkat tinggi memprotes bahwa tingkat pelanggaran yang ia lakukan bahkan tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Sementara Archduke mengharapkan permintaan maaf yang tulus, Burja dengan berani menyuruhnya untuk mengirimnya ke Arain, dan dari sana, ia akan membuktikan kliennya bahwa standar tersebut tidak lain hanyalah sampah. Seluruh ruangan gempar, dan karena marah, Archduke segera menjatuhkan vonis. Burja dikirim ke Arain dan diasingkan dari negeri itu. Sebagai hukuman, semua hak istimewa yang biasanya diberikan kepadanya sebagai Raja Iblis top dicabut, dan ia dikirim ke negeri itu tanpa pengawal. Saat Burja jatuh perlahan ke tanah Arain, tempat manusia tinggal, ia bertanya-tanya bagaimana rasanya hidup di sekitar orang-orang yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Ia berkomentar bahwa ia dulunya cukup sombong untuk mencoba menaklukkan Arain, dan itulah yang merenggut nyawanya sejak awal. Berkat sayap iblisnya, Burja mendarat dengan selamat di Gunung Es. Kali ini, ia bertekad untuk tidak membiarkan kesalahan masa lalunya terulang saat ia menaklukkan tanah tersebut untuk selamanya. Sementara itu, kembali di kerajaan iblis adalah kebiasaan bagi lulusan terbaik dari Akademi Iblis untuk melayani iblis top dari Akademi Militer Raja Iblis. Gordon Dirk, lulusan terbaik Akademi Iblis, menganggap sebagai suatu kehormatan untuk melayani Burja. Sebelum upacara kelulusan, ia dan para lulusan terbaik iblis lainnya berkumpul untuk membahas betapa beruntungnya ia karena ditugaskan kepada iblis sekuat Burja. Burja kebetulan berasal dari garis keturunan naga iblis langka, menjadikannya keajaiban sekali seumur hidup yang akan dikenang dalam sejarah. Menyaksikan dia mengejek standar iblis menghancurkan harapan mereka sepenuhnya. Meskipun melakukan penghujatan, Gordon tetap memutuskan untuk melayani Burja bahkan di Arain. Saat tiba, Burja terkejut melihatnya karena ia diberitahu tidak akan mendapatkan bantuan. Saat ia mencoba menyambutnya, Gordon meledak, bertanya mengapa ia memilih untuk mempermalukan seluruh kerajaan dengan cara seperti itu. Burja hanya berdiri di sana, bertanya-tanya mengapa Gordon, yang tampaknya begitu tenang saat melayannya di kehidupan sebelumnya, benar-benar mengamuk di depannya. Ia mempertimbangkan untuk memberitahunya tentang regresi, tetapi menyadari itu hanya akan membuatnya tampak gila, jadi ia memutuskan untuk diam. Setelah menenangkan diri, Gordon meminta maaf atas tindakannya yang tidak terkendali, menyatakan bahwa ia akan memenuhi tugasnya dan tetap melayani Burja. Menurut standar Raja Iblis, aturan pertama adalah setiap Raja Iblis harus membangun menara. Namun, menara itu tidak boleh dibangun di lingkungan yang terlalu keras agar mudah ditemukan oleh para pahlawan. Mengingat mereka saat ini berada di area yang penuh badai, Gordon menyarankan agar mereka pindah ke tempat lain karena akan sulit bagi manusia untuk sampai ke sana. Ia menambahkan bahwa monster tinggal di daerah itu, sehingga manusia secara alami tidak akan mau pergi ke sana. Namun Burja, yang memiliki rencananya sendiri, menyatakan bahwa justru disinilah ia akan membangun menaranya. Dengan mengatakan itu, ia menanam benih menara di tanah dan memberinya makan dengan sedikit darahnya, agar tumbuh. Gordon, yang melihatnya, bertanya bagaimana ia bisa dengan mudah membuang harga dirinya sebagai
sebagai Raja Iblis, tetapi Burja hanya menjawab bahwa standar itu adalah sampah, terutama di Arain. Benih itu tiba-tiba mendapatkan kesadaran saat perlahan menilai tingkat kekuatan penggunanya. Setelah mengidentifikasi Burja sebagai iblis langka yang kuat, benih itu bangkit ke langit membangun menara raksasa. Saat menara itu dibangun, Burja menyadari bahwa alasan iblis terus mati di Arain pasti karena manusia menemukan mekanisme pembuatan menara mereka setelah menghancurkan begitu banyak menara. Mereka mungkin kemudian menggunakan pengetahuan tentang standar itu untuk melawan mereka. Saat menara selesai dibangun, mereka berdua masuk dan menuju ke ruang tahta. Dalam perjalanan, Gordon bertanya-tanya mengapa menara itu kosong, karena menara normal seharusnya secara alami dipenuhi dengan iblis penjaga dan monster. Ia kemudian ingat bahwa hak istimewa Burja telah dicabut, sehingga ia tidak akan mendapatkan bantuan dari kerajaan iblis. Mereka sampai di ruang tahta di lantai 5, dan saat Burja melangkah menuju tahtanya, Gordon menghentikannya, mengingatkannya tentang aturan kedua dari standar tersebut. Aturan itu menyatakan bahwa Raja Iblis harus menculik seorang pangeran atau putri, lebih disukai yang dekat dengan tahta, karena mereka menghasilkan lebih banyak energi iblis. Gordon memberitahu Burja tentang kerajaan terdekat dari pegunungan, berharap ia menculik putri dengan urutan suksesi tertinggi, sehingga ia dapat menyerap kemarahan kerajaan mereka dan menggunakannya untuk tumbuh dengan cepat. Yang mengejutkan, Burja setuju untuk mengikuti aturan tersebut, tetapi menyatakan bahwa ia sudah memiliki putri yang ingin diculik. Meskipun Gordon bersikeras membantu, Burja memintanya untuk tetap tinggal dan menjaga menara. Ia kemudian berangkat untuk menculik putri dengan kehadiran paling sedikit dari kerajaan terjauh dari menara, putri ke-13 dari kerajaan Hildrian. Saat Burja sampai di kerajaan dan menemukan sang putri, ia memberitahunya tentang niatnya untuk menculiknya. Yang mengejutkan, sang putri hanya bertanya apakah ia yakin bisa menanganinya. Terkejut, Burja dengan berani menjawab bahwa ia adalah Raja Iblis, jadi ia pasti bisa menanganinya. Sang putri kemudian menyerahkan diri dengan mudah, memintanya untuk membawanya. Pada titik ini, Burja bahkan lebih terkejut. Ia bertanya apakah ia diam-diam merencanakan sesuatu, dan ia menjawab bahwa ia selalu berpikir nasib serupa akan menimpanya sejak ia lahir. Ia memperingatkannya bahwa ia tidak akan lengah, tetapi sang putri memintanya untuk santai, menyatakan tidak mungkin ia bisa mengetahui bahwa ia akan datang pada hari yang tepat itu. Burja kemudian setuju dan melanjutkan untuk membawanya pergi. Saat tiba kembali di menaranya, ia menyerahkannya kepada Gordon, yang masih cukup kesal dengan pilihannya. Ia meminta Gordon untuk membawanya ke lantai 4, dan Gordon cukup terkejut karena ia mengira sang putri akan ditempatkan di penjara. Burja kemudian memberitahunya bahwa sang putri tidak menunjukkan perlawanan sama sekali, jadi ia ingin menunjukkan sedikit keringanan hukuman juga. Lantai 4 ternyata dingin dan kosong. Saat sang putri dibawa ke sana, kesadaran tentang penculikan itu akhirnya menghantamnya saat ia menyadari bahwa ia mungkin tidak bisa lagi merasakan kehidupan mewahnya. Namun, entah kenapa, ia merasa lantai yang gelap dan dingin itu nyaman. Keesokan harinya, Burja menerima undangan dari Menara Binatang yang telah didirikan di Arain lama. Sebelum kedatangannya, Gordon memberitahunya bahwa itu mungkin undangan untuk menyambutnya sebagai Raja Iblis baru, tetapi Burja menjawab bahwa itu kemungkinan besar hanya upaya menyedihkan untuk merundungnya dan mempermainkannya. Raja Iblis pada dasarnya terlalu bangga untuk bekerja sama dengan siapapun. Namun, di Arain, faktor yang belum pernah terjadi sebelumnya, para Raja Iblis dipaksa untuk melawan harga diri mereka dan bekerja sama. Burja telah mengabaikan mereka di kehidupan sebelumnya, menganggap mereka berpikiran lemah, tetapi sekarang setelah ia berada di antara mereka, ia memutuskan tidak ada salahnya melakukan pertukaran ringan dengan mereka. Kemudian, ketika mereka tiba di Menara Binatang, mereka bertemu dengan iblis menyerupai serigala yang memperkenalkan dirinya sebagai Drakson, Raja Iblis Binatang. Drakson mengaku telah menguasai wilayahnya selama 70 tahun, bertanya apakah Burja adalah Raja Iblis baru sambil mencoba mengintimidasi. Ia mengangkat masalah tentang ejekan Burja, tetapi Burja membalas dengan tajam, bertanya apakah ia di sini untuk mengolok-oloknya. Tidak mengalah, Burja bertanya kepadanya dengan cara yang sangat kasar untuk langsung ke intinya. Drakson kemudian memberitahunya bahwa Archduke telah menginstruksikannya untuk mengawasinya sepanjang waktu. Mendengar itu, Burja sengaja memanggang Archduke, menyebutnya kakek vampir yang berisik. Drakson menjadi marah saat mendengar ia menyebut Archduke dengan cara seperti itu. Ia menjatuhkan sepotong besar daging yang sedang dimakannya dan meminta Burja untuk menjilatnya, atau ketidaksopanannya tidak akan diampuni. Burja hanya bertanya apakah ia benar-benar tidak tahu mengapa ia ada di Arain. Drakson menjawab bahwa ia diasingkan karena mengolok-olok standar Raja Iblis. Burja kemudian menginjak daging yang dijatuhkan Drakson hingga retak tanahnya. Ia menunjukkan bahwa iblis juga dilarang saling membunuh dalam ortodoks yang sama, tetapi menatap mata Drakson dengan tajam, bertanya apakah ia tampak seperti tipe orang yang mematuhi aturan tersebut. Pada saat itu, Drakson merasakan hawa dingin merambat ke tulang punggungnya karena ia belum pernah bertemu iblis dengan tingkat aura seperti itu. Berkeringat di bawah kulitnya, ia buru-buru memberitahunya bahwa Archduke telah memintanya untuk memastikan apakah ia telah menculik seorang putri seperti yang diharapkan. Ia menyatakan jika Burja tidak melapor dalam waktu sebulan, ia akan kehilangan otoritasnya. Namun Burja memotongnya, memberitahu bahwa itu sudah beres karena ia sudah menculik seorang putri yang sesuai dengan seleranya. Ia kemudian pergi segera setelah itu bersama Gordon. Kembali ke menaranya, Gordon berkomentar bahwa Burja akhirnya menunjukkan keagungan seorang Raja Iblis, dan Burja menjawab bahwa itu hanyalah sesuatu yang harus ia lakukan untuk menjauhkan Raja Binatang Buas dari punggung mereka untuk sementara waktu, meskipun ia memberitahu Gordon untuk bersiap menghadapi yang terburuk di setiap saat. Tak lama kemudian ia meminta Gordon untuk pergi dan memeriksa kondisi sang putri sementara menyatakan bahwa mereka perlu menemukan cara untuk memanfaatkannya dengan baik. Saat Gordon pergi, Burja
Burja berpikir sendiri tentang betapa merepotkannya hal-hal bagi mereka diarahin karena ada kemungkinan bahwa Raja Iblis lainnya mungkin sama-sama menyimpan dendam padanya. Ia kemudian menyadari bahwa konsekuensi mengolok-olok standar mungkin sebenarnya di luar kendalinya. Sambil berpikir keras, ia berkomentar bahwa bahkan jika ia diberi kesempatan lagi, ia akan tetap membuat keputusan yang sama karena ia lebih memilih mati daripada membuat kesalahan yang sama dengan menundukkan kepalanya pada sampah. Burja kemudian memutuskan untuk memeriksa saldo poinnya atas hadiah yang didapat karena menculik seorang putri. Karena ia telah menculik salah satu putri dengan peringkat rendah, ia berharap hadiahnya hanya beberapa ratus poin energi iblis. Saat ia memeriksa saldo, ia terkejut mengetahui bahwa ia telah dianugerahi 13.000 poin. Saat ia bertanya-tanya mengapa ia mendapatkan begitu banyak poin, ia menerima rekaman video dari Drakson yang memberi selamat atas prestasinya. Drakson menyatakan bahwa ia benar-benar terkesan karena apa yang dicapai Burja bukanlah hal yang mudah. Masih bertanya-tanya apa yang terjadi, Gordon kembali memanggil Burja tentang masalah di lantai 4. Saat Burja sampai di sana, ia terkejut melihat apa yang dulunya ruangan kosong kini telah menjadi ekosistem yang berkembang dengan kehidupan. Ia merasa aneh karena menurut pengetahuannya, hanya satu spiritis di benua yang mampu melakukan sesuatu seperti itu dan itu jelas bukan putri ke-13. Saat itulah ia sadar bahwa putri yang ia culik bukanlah putri ke-13. Saat ia bertanya tentang hal itu, sang putri hanya tersenyum padanya dan memperkenalkan dirinya sebagai Ernan Hilderin, putri pertama dari kerajaan Hilderin. Sementara itu, di kerajaan Hilderin, laporan sampai kepada raja tentang penculikan tiba-tiba putri pertamanya yang paling berharga. Sang raja kemudian langsung murka saat memanggil pahlawan terkuat di seluruh kerajaan untuk membunuh Raja Iblis yang bertanggung jawab dan membawa kembali putrinya. Ernan menyeringai pada Burja, mengingatkannya bahwa ia bertanya sebelumnya apakah ia bisa menanganinya. Menyadari bahwa ia adalah penyihir elemen jenius yang penuh mana, ia bertanya bagaimana ia bisa membodohinya saat itu. Ernan kemudian menunjukkan cincin yang ia klaim bertanggung jawab untuk menyembunyikan mananya dan menyebutnya pusaka keluarga. Setelah berhasil membodohinya, ia bertanya apakah ia ingin memulangkannya. Tetapi Burja mempertimbangkan peluangnya. Ia memikirkannya dan mencatat bahwa ia tidak hanya akan diejek dan dianggap pengecut, tetapi akan lebih sulit baginya untuk mengumpulkan energi iblis. Jadi karena alasan ini, ia harus terus melanjutkannya. Tiba-tiba, ia mendapat pemberitahuan bahwa ia telah menjadi target dan kemarahan telah dikirim kepadanya. Ini meningkatkan poin energi iblisnya. Burja kemudian memberitahu Ernan bahwa tidak ada yang berubah, tidak peduli siapa dia dan dia tetap sanderanya. Sementara itu, di Hilderin, raja berteriak pada anak buahnya untuk membunuh Raja Iblis dan membawa kembali putrinya. Mereka mencoba menenangkannya karena mereka bahkan tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Mereka juga menyuruhnya menunggu sementara patroli mereka kembali dengan info. Tetapi penguasa yang marah itu berteriak pada mereka untuk segera mencari tahu. Saat ia berteriak pada mereka bahwa mereka tidak melakukan apa-apa, penasihat kerajaannya memberitahu bahwa ada sesuatu yang aneh. Ia memberitahu raja bahwa Raja Iblis nafsu baru saja menculik pangeran negara lain dan itu membawa kemarahan terlalu banyak yang menyebabkan kematiannya oleh para pahlawan. Terlepas dari situasi seperti itu, Raja Iblis lain muncul entah dari mana untuk menculik Ernan. Semua orang memproses apa artinya dan raja mengatakan Raja Iblis itu pasti yang baru. Beberapa detik kemudian, seorang penjaga melaporkan bahwa mereka telah menemukan jejak sihir teleportasi yang menuju ke utara dan tujuan yang diasumsikan adalah pegunungan Urgis. Terkejut, sang raja menyadari betapa jauh jaraknya dari kerajaan mereka. Kembali ke kastil Burja, Gordon memberitahu Burja bahwa pasukan Hilderin akan segera tiba. Dan ia bertanya pada Burja apakah mereka tidak akan terlalu berat untuk ditangani. Yang mengejutkan, Burja tersenyum dan menyuruhnya jangan khawatir karena kerajaan Hilderin tidak akan bisa muncul. Ia menjelaskan dengan mengatakan menaranya berada di ujung benua utara yang merupakan yang terjauh dari kerajaan Hilderin. Karena itu, semua negara yang terletak di antara mereka tidak bisa membiarkan pasukan Hilderin berbaris melewatinya. Tidak punya pilihan lain, mereka akan dipaksa untuk mempekerjakan guild pahlawan. Sama seperti yang diprediksi Burja, Raja Hilderin menghubungi guild pahlawan untuk meminta bantuan. Kemudian di guild, banyak pahlawan mengetahui bahwa putri Ernan telah diculik. Namun setelah melihat tujuannya adalah Urgis, mereka menolaknya karena tempat itu dikenal penuh dengan monster neraka. Beberapa tidak peduli dan mereka tidak keberatan jika Raja Hilderin menderita. Burja menjelaskan strategi sempurnanya kepada Gordon dengan membiarkan dia tahu bahwa guild pahlawan tidak akan bergeming karena mereka peduli pada uang dan tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka dengan pergi ke suatu tempat yang berbahaya. Ia membuatnya tahu bahwa itu adalah alasan ia membangun menara di Urgis. Gordon terkejut dengan pengetahuan Burja dan ia bahkan bertanya-tanya apakah Burja pernah ke Arain sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, Raja marah setelah mengetahui bahwa tidak ada pahlawan yang mau menerima pekerjaan untuk menyelamatkan putrinya. Selama waktu itu, Burja membuat rencana karena tahu akan butuh waktu bagi Raja untuk membentuk guild yang tepat untuk mengejarnya. Ia memeriksa jendela statusnya dan melihat bahwa ia tidak memiliki cukup energi iblis untuk menghadapi seluruh pasukan pahlawan. Ia teringat rasa takut saat mengingat pahlawan masa lalu yang membunuhnya. Jadi ia memberitahu Gordon untuk menghubungi Drakson dan ia akan menjual energi iblis sebagai ganti uang. Asistennya lambat memproses
apa yang baru saja ia dengar. Tetapi saat ia paham, ia berteriak karena terkejut dan bertanya-tanya apakah Burja sudah gila. Ini karena energi iblis adalah mata uang impian yang memungkinkan iblis melampaui batas mereka. Singkatnya, semakin banyak energi iblis, semakin mengintimidasi dan kuat iblis tersebut. Jadi terdengar konyol jika Burja ingin menjual miliknya. Burja menegaskan sekali lagi dan memberitahu dia bahwa ia tidak akan bisa menghentikan para pahlawan dengan jumlah energi iblis itu. Tetapi dengan uang manusia, ia bisa mencoba. Setelah menghubungi Drakson dan menjual beberapa poin energi iblis, Burja pergi ke tempat kerja Holton, sebuah tempat di dekat kota benteng pegunungan Urgis. Saat berlari menuju gerbang kota, para penjaga mencoba menghentikannya, tetapi Burja tidak berhenti berlari. Sebaliknya, ia memperkenalkan dirinya sebagai tentara bayaran dan kemudian melemparkan mereka koin emas. Mereka membiarkannya masuk dan mulai berdebat tentang bagaimana mereka akan membaginya. Burja, yang baru di kota itu, menyadari bahwa ia akan membutuhkan pemandu sehingga ia menuju ke markas guild tentara bayaran. Di sana, ketua guild minum dan mengoceh tentang betapa palsunya rumor tentang Raja Iblis baru. Orang-orang lain di guild memberitahu dia tentang Ernan yang diculik oleh Raja Iblis baru, tetapi si pemabuk itu mengabaikan idenya. Ia percaya itu terlalu tidak logis karena jauhnya jarak Urgis dan Hilderin. Orang-orang itu juga berbicara tentang bagaimana semuanya adalah fasad untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ia tertawa bersama mereka mengenai para pahlawan yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dari belakang, Burja mengejutkannya setelah mempelajari beberapa hal. Melihat bahwa mereka cukup berpengetahuan, ia memerintahkan salah satu dari mereka untuk tetap tinggal sementara sisanya harus pergi. Mereka tersinggung dan menyerang untuk menjatuhkannya di tempat, tetapi Burja mengalahkan mereka dengan sangat mudah sehingga mereka terkapar di tanah. Seorang pria besar bahkan menyerangnya dengan palu godam, tetapi Burja menghentikan serangan itu dengan lengannya sebelum memukul pria itu hingga terlempar. Sementara para pemanah muncul dan mencoba menjatuhkannya, si pemabuk dari tadi mengertakkan gigi ketakutan setelah menyadari betapa menakutkannya Burja. Sementara itu, di luar guild, orang yang lewat mendengar keributan dan mereka tidak merasa terkejut karena itu bukan hal yang tidak biasa. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi tenang jadi Burja berbicara kepada satu-satunya orang yang sadar di ruangan itu, memberitahunya bahwa ia akan mengampuninya jika ia menjawab pertanyaannya. Pria itu menyerah dan memohon nyawanya. Burja kemudian bertanya lokasi pasar Buddha jadi pria itu membawanya ke sana. Burja melihat bahwa mereka hanya manusia jadi ia bertanya apakah ada ras lain. Sambil melakukannya, ia memberi pria itu tas besar berisi kain emas. Si pemabuk itu langsung memimpin jalan sambil menyeringai lebar. Di sana, Burja mengetahui bahwa manusia dan iblis memiliki satu kesamaan. Mereka bisa melakukan apa saja demi keinginan mereka. Saat pria itu membawa Burja ke ruangan terpisah, Burja ingat memberitahu Gordon tentang rencananya untuk mendapatkan Buddha Peri, lebih disukai untuk bertindak sebagai mata-mata dan menciptakan kekacauan di antara para pahlawan. Selama waktu itu, pahlawan Hill dan Cargill dari Hilderin bertemu dengan raja dan berjanji untuk menyelamatkan sang putri dan membawa kepala Raja Iblis atas nama keadilan. Di pasar Buddha, Burja percaya menggunakan peri untuk operasinya akan sangat bagus karena peri sangat polos. Sang majikan Buddha muncul dan bertanya pada Burja siapa yang ia beli. Burja memberitahunya bahwa ia akan mengambil peri itu. Kemudian ia memberitahu majikan Buddha bahwa Kapten Guildlah yang akan membayar. Pria itu terkejut, tetapi ia menjaga emosinya tetap terkendali setelah Burja menanyainya. Kapten setuju dan menyerahkan uang kepada majikan Buddha. Burja kemudian menyuruh mereka untuk permisi sementara ia berbicara dengan peri. Secara pribadi, majikan Buddha memberinya peringatan dengan mengatakan peri itu mungkin mengamuk, tetapi Burja memberitahunya untuk tidak khawatir tentang hal itu karena ketua guild akan membayar kerusakan yang ditimbulkan. Ditinggal sendirian, Burja berjalan ke dalam sangkar dan secara magis melepaskan belenggu yang mengikat peri itu. Setelah merasakan energinya, peri itu menyimpulkan Burja bukan manusia melainkan iblis. Ia bertanya pada Burja bisnis apa yang ia miliki dengannya. Burja memberitahunya bahwa ia ingin memberinya kesempatan untuk membalas dendam pada manusia. Peri itu mengakui tawarannya menggiurkan, tetapi kemudian ia mengatakan ia tidak bisa mempercayai iblis seperti manusia. Burja memberitahunya bahwa ia berbeda, dan ia bersumpah untuk membebaskannya dalam 50 tahun ke depan jika ia melakukan perintahnya. Ia mengingatkan peri itu betapa singkatnya 50 tahun dibandingkan dengan umur mereka. Namun, peri itu mengingatkan Burja bagaimana itu selalu menjadi tujuan iblis untuk menghancurkan pohon dunia bersama dengan dunia yang dilayani dan dilindungi oleh para peri. Jadi ia merasa sulit untuk mempercayai Burja. Ia kemudian memikirkannya dan merasa aneh bagi iblis untuk meminta bantuan peri. Setelah mendengarkannya, Burja bersumpah pada standar Raja Iblis untuk memenuhinya. Berge menepati janjinya dan tidak akan menyakiti pohon dunia. Sang elf menyadari betapa seriusnya Berge setelah mengetahui standar yang dimiliki sang Raja Iblis. Dengan itu, Berge melepaskan belenggu di tubuhnya dan menuntut sang elf bersumpah pada pohon dunia untuk mengabdi kepadanya selama 50 tahun ke depan. Sang elf merasa Berge sangat aneh. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Granada dari suku Mapley dan berkata hanya akan bersumpah setelah melihat Raja Iblis yang mengutus Berge. Berge dengan santai mengaku bahwa dialah sang Raja Iblis, membuat Granada tertawa terbahak-bahak. Ia menganggapnya lelucon konyol karena tidak mungkin seorang Raja Iblis meninggalkan menaranya, tempat kekuatannya paling besar, hanya untuk bicara langsung dengan seorang Buddha. Sambil tertawa habis-habisan, Granada sesumbar akan mengabdi selama 100 tahun jika Berge benar-benar sang Raja Iblis. Berge menerima tawaran itu dan saat tiba di lantai 5 menara, Berge duduk di singgasananya dan mengingatkan Granada akan kontrak 100 tahun tersebut. Granada berteriak marah karena merasa ditipu, sebab kastel Raja Iblis tidak seharusnya kosong melompong. Ia mengeluhkan kondisi menara dan meramalkan Berge tidak akan bertahan setahun
sebelum kelompok pahlawan mencabik-cabiknya. Granada pun menolak bekerja sama. Namun, Berge melepaskan aura dahsyatnya sambil mengingatkan kontrak mereka, membuat Granada seketika berubah pikiran. Aura luar biasa itu adalah bukti nyata dan membuat Granada sadar bahwa Berge adalah sosok yang asli. Terlebih lagi, sesaat sebelumnya dalam perjalanan menuju menara, Granada teringat bagaimana monster-monster raksasa di pegunungan tidak menyerang mereka. Hal itu mengonfirmasi teorinya bahwa Berge memang Raja Iblis. Granada pun membungkuk dan menepati janjinya untuk mengabdi selama 100 tahun. Setelah bersumpah, ia mengharapkan tugas penting. Tapi, Raja Iblis justru mengejutkannya dengan menyuruhnya menyiapkan makanan. Tak lama kemudian, Granada memasak di dapur dan bertanya-tanya apakah hanya untuk ini Berge pergi jauh-jauh ke kota. Ia lalu melihat seorang wanita aneh dengan roh elemen terapung yang menawarkan bantuan. Setelah persiapan selesai, mereka berkumpul di ruang makan untuk berpesta. Di sana, Granada baru mengetahui bahwa sosok yang membantunya memasak adalah putri pertama Hildebrand. Ia sontak panik dan memarahi Berge karena melakukan hal berisiko tanpa pertahanan melawan pahlawan. Gordon bahkan mengangguk setuju, tapi Berge memberitahu Granada bahwa itulah alasan ia membelinya. Ia menenangkan sang elf dan menyuruhnya makan. Raja Iblis mencicipi masakannya dan memujinya. Ernon juga menyahut bahwa ia ikut membantu, membuat sang elf bingung tentang apa yang benar dan salah di menara itu. Tak lama kemudian, Berge membawa Granada ke lantai 4. Di sana, sang elf bertanya apakah ia harus melawan para pahlawan. Berge melarangnya dan menyatakan bahwa jika pahlawan sudah sedekat itu dengan menara, maka segalanya sudah berakhir. Ia memberitahu Granada bahwa tugasnya adalah mengacaukan dunia manusia. Berge menegaskan hal itu, tapi sebelumnya, ia ingin menguji kemampuan sang elf. Granada secara logis mempertanyakan kewarasan Berge karena ia mustahil mengalahkan Raja Iblis di menaranya sendiri. Karena itu, Berge memberi handicap dalam latihan mereka. Dengan hanya menggunakan satu tangan dan tanpa energi iblis. Ia lalu memasang taruhan. Jika Granada menang, kontraknya dikurangi 50 tahun. Sang elf pun bersemangat dan berjanji akan mengerahkan segalanya. Ia langsung menyerang dan memojokkan Berge dengan serangan tajamnya. Berge menangkis dan menghindari serangan sambil memperhatikan bahwa gerakan Granada masih sangat bagus meski telah lama menjadi budak. Ia lalu bertanya apakah Granada menyerap mana di sekitarnya untuk memperkuat fisik, sebuah gaya yang cocok untuk seorang elf. Granada sesumbar bahwa elf biasa tidak bisa melakukan trik berikutnya. Ia membentuk segel tangan dan memperkuat lengannya dengan batu, lalu mengikat kaki Berge dengan tanaman merambat sambil meneriakkan bahwa pertahanan Berge terbuka lebar. Sayangnya, kenyataan tak sesuai harapan karena Berge mengingatkannya siapa yang ia hadapi. Berge berjanji tidak akan menggunakan energi iblis dan berusaha mengontrol kekuatannya agar tidak membunuh Granada. Granada pun babak belur meski Berge sudah diberi handicap. Kemudian, Berge mengunjungi tentara bayaran Red Hawk dan kapten guild tersebut langsung menjilatnya. Tentara bayaran lain yang terluka menonton dengan lesu saat pemimpin mereka bersikap manis pada orang yang membuat mereka menderita. Tiba-tiba, Berge melemparkan sekantong koin emas sebagai uang muka dan suasana hati mereka langsung berubah 180 derajat. Mereka ikut memuji Berge, membuat sang pemimpin bertanya-tanya apakah ia harus mencari tim baru. Setelah itu, Berge memberitahu bahwa ia akan menambah anggota baru ke tim mereka. Sang kapten langsung setuju, meski anak buahnya sempat mencoba menghentikannya. Namun begitu melihat Granada yang kondisinya lebih mengenaskan dari mereka malah menangis haru dan menerimanya sebagai rekan. Berge mengamati mereka sambil mencatat bahwa meski bertingkah konyol, mereka sangat kompeten. Berge berhitung dan tahu bahwa Hylen, pahlawan Hildebrand yang mengalahkan Raja Iblis Nafsu, akan segera datang. Maka, Berge memerintahkan Red Hawk untuk menyelidiki Hylon. Setelah kembali ke menara, Berge menyadari sudah waktunya untuk menjadi lebih kuat. Biasanya, poin energi iblis bisa digunakan untuk memperkuat menara atau sang Raja Iblis sendiri. Tapi karena Berge telah menjual semua poinnya, satu-satunya cara untuk menjadi kuat adalah menggunakan Spirit Blossom. Itu adalah kristal mana yang tumbuh setelah menyerap mana alam, dan jika dikonsumsi, akan memberikan lonjakan kekuatan yang luar biasa. Dalam kondisi normal, alam telah dirusak manusia, tapi pegunungan Urges adalah tempat yang dipenuhi monster kuat, jadi Spirit Blossom di sana pasti telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menyerap mana alam secara alami. Hasilnya, energi bunga tersebut menjadi sangat murni. Berge pun bersiap mencarinya, tapi Gordon menghentikannya dan mengingatkan betapa berisikonya hal itu karena monster akan menyerang saat melihat ada celah. Berge yakin bisa mengatasi monster, tapi ia mencatat bahwa menemukan bunga itu akan sulit tanpa detektor mana. Kebetulan, mereka mendengar ketukan pintu dan melihat Ernon bertanya apakah mereka sibuk. Sebuah ide muncul di benak Berge, lalu ia membawa Ernon keluar menara. Saat mereka meninggalkan tempat itu, Ernon bersorak karena merasa bosan belakangan ini. Ia lalu menagih janji Berge untuk membiarkannya mendekorasi lantai 4 sesuka hati jika berhasil menemukan bunga tersebut. Berge setuju sambil heran karena Ernon sudah mendekorasi tempat itu. Saat Ernon bersyukur telah mengetuk pintu, Berge merangkul pundaknya dan terbang tinggi ke angkasa. Awalnya Ernon berteriak ketakutan, tapi setelah beberapa detik, ia membuka mata dan melihat betapa luasnya dunia. Ia terkesan karena belum pernah melihatnya karena selalu dikurung di kerajaan untuk berlatih dan belajar. Ia mengira akan terus begitu sampai mati, tapi disinilah ia memandang dari atas pegunungan. Dengan gembira, ia bertanya apakah Berge tahu bahwa dialah manusia pertama yang terbang di atas pegunungan Urges. Berge tidak peduli dan memanggilnya putri, tapi Ernon memintanya memanggil dengan nama aslinya. Berge terdiam sejenak, lalu mengangkat tangan
Ernon dan mengingatkan bahwa ia adalah tawanan, jadi jangan bertingkah berlebihan. Setelah mengancam akan mengurungnya di penjara bawah tanah, Ernon patuh dan mengirim roh-rohnya untuk mencari Spirit Blossom. Berge mengira roh-roh itu akan butuh waktu lama karena luasnya pegunungan, tapi ia bersyukur karena mereka jauh lebih cepat daripada dirinya dan Gordon. Tak disangka, roh-roh itu kembali lebih cepat dan Ernon memberitahu mereka sudah menemukannya. Saat tiba, mereka melihat bunga itu dijaga oleh para orc murni. Berge mencoba bersikap sopan dengan memerintahkan mereka patuh dan menyerahkan bunganya, tapi para monster menolak meski tahu dia adalah Raja Iblis. Berge sadar logika tidak berlaku bagi makhluk mirip kera ini, jadi ia memutuskan untuk bertarung. Ia membakar mereka hingga hangus dengan api kegelapannya, membuat Ernon terkejut melihat kekuatannya. Saat malam tiba, Berge berhasil menumbangkan para orc. Setelah mereka beres, Ernon menatap Spirit Blossom itu dari dekat dan menyadari betapa murninya mana di sana. Berge memperingatkannya agar tidak mendambakannya, lalu mengambil tanaman itu. Ia berkata Ernon bisa memilikinya jika berhasil menemukan lebih banyak lagi. Sayangnya, mereka tidak menemukan lagi, jadi Berge membawanya kembali ke menara. Di sana, Berge mengamati bunga itu dan mencatat bahwa Ernon lebih kompeten dari dugaannya. Tiba-tiba, Gordon mengabarkan bahwa ia menerima pesan dari Granada. Wajahnya muram saat memberitahu Berge bahwa Granada melaporkan Hillon telah bekerja sama dengan 32 pahlawan lainnya, dan mereka telah berangkat dari ibu kota Hildren. Ia mengatakan mereka tidak langsung menuju Urgest, melainkan membentuk tim dan menyelesaikan misi penduduk desa. Dengan begitu, mereka akan semakin kuat dalam perjalanan. Ia menunjukkan rencana yang telah disusun untuk menghadapi para pahlawan, tapi Berge mengejutkannya dengan menolak rencana itu. Ia memberitahu Gordon bahwa mereka tidak akan mengirim monster atau gangguan, karena gangguan setengah-setengah hanya akan membuat pahlawan semakin kuat. Ia lalu memerintahkan Gordon agar Granada menyuruh tentara bayaran mengikuti perjalanan pahlawan dan membangun kepercayaan dengan membantu mereka. Gordon merasa Berge kembali melanggar standar. Dengan cemas, ia mengingatkan bahwa mereka tidak bisa menghentikan pahlawan dengan kondisi menara saat ini, tapi Berge menyuruhnya tenang. Ia berkata akan memperkuat menara dengan bantuan seorang kurcaci. Pada titik ini, Gordon hilang kesabaran karena menurutnya Berge hanya sibuk mengumpulkan ras-ras lain alih-alih memikirkan strategi tempur. Ia membentak Berge bahwa mereka akan jadi bahan tertawaan jika ada kurcaci di menara mereka. Berge menatapnya tajam sambil mengerahkan sihir kegelapan, memaksa Gordon untuk diam. Berge lalu mengoreksi ucapannya bahwa ia butuh kurcaci untuk membuat alat sihir. Ia mengingatkan Gordon bahwa pahlawan terbiasa disambut monster lemah di lantai 1, tapi ia akan membuat skenario berbeda. Ia lalu membisikkan betapa terkejutnya para pahlawan saat mereka nanti disambut oleh puluhan meriam di lantai pertama. Gordon memikirkannya sejenak, namun tetap merasa itu sangat tidak standar. Saat ia menoleh ke singgasana, Berge sudah terbang pergi, membuatnya panik mengira sang Raja Iblis mungkin akan menculik orang lain lagi. Sementara itu, di Wolfnear, kota bawah tanah kurcaci, seorang pandai besi terbaik bernama Logger Frederick menjadi target Berge berikutnya.